Laila malolo selain jual pao ego. Mon laila nyapsap pacelen nang apsa-aps gitu. Koning mun muana ken sayang kir-kir sokona. Aku anang ngiding diu. Turut eko. Enggak mau. Hah? Sampai sopu. Kula ceramah sampai sopu. Yang kuwak-kuwak kula lebih sampai. Semalam tak tidung sekali. Pamulai kada deh, bansan. Saya empian. Saya ada ente kula mulai asar. Senyor wadente sata. Oh penasaran. Jadi yang hadir ini bukan niat ngaji tapi penasaran. Alhamdulillah. Jadi yang hadir ini bukan mau ngaji tapi penasaran. Jadi besok-besok kalau ada pengajian lagi, siapa yang ceramah? Khulil Yasin. Wis eru aku. Hah? Serang. Kulis pusan mendapat dulu. Pun pak kuda suruh, iya mun saya baba korang. Nyaku tak lesu ya tas Rio. Tolong pikirkan kami yang di atas. Apa dia leson eko? Cek lah karo neng lek aku cak lesu kaki pantok-tok sekali biko. Saya ingat. Oh soni do. Yalla tak kor library. Lanjut, Bon. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok kita meminta kepada Allah tetapi Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Karena hati kita mah. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Alhamdulillah langsung hilang. Kita turun lagi lupai lah. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Satu, araftumullah wa lam tuaddu haqqahu. Kita tahu Allah tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan. Kita menyembah Allah tetapi kita tidak seperti halnya menyembah Tuhan. Kita lebih sibuk dengan hal yang lain. Solat di masjid, di sebelah barat masjid ada jam, pakai lampu. Meskipun solat kita baca semua tulisannya, rapatkan sob dan barisan, mohon HP dimatikan, duhur jam 11.30, asar jam 14. Pakembat ibu sekali. Apalagi solat di rumah yang menjadi imam suaminya, kebetulan kaosnya ada bacaannya, dibaca sama istrinya. Semen gersik, kok tak tertandingnya, belanja bulan ini dapat sekali 50%. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Kita menyembah Allah tetapi kita sibuk dengan hal yang lain, padahal kita menghadap Allah. Jelas? Ampo sini dia. Ampo kuring cuko kalau pai kiba bejang. Pah bejang ngai sering kuring cuko. Nah, pada. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh cuko kalau pai tak ibata ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima tabi'in ni terima temuan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh poton kana mana. Ampun sini kah? Entan. Oh, berarti lo teman kuring juko mian. Setengah jam lah. Iya siapa sih ambu sama you? Iya mayu. Iya tak cocok. Kalau di kaki sih cocok. Saya bawa jam ini loh. Saya tuh lihat jarumnya gini. Coba dulu itu ada seorang pujangga namanya Kois. Yang sampai masyhur. Yang sampai ada lagu. Oh,
Ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan senyum bahagia. Laila pergi dan diasingkan. Kan berdalam bagi. Nah, bagi tak tahu lah. Tidak ya. Lekas mari. Lah Qais itu saking cintanya sama Laila. Ketika Qais lewat depan rumahnya Laila, pohon yang ada di depan rumahnya Laila itu dipeluk sama Qais. Makanya Qais sampai dapat julukan Majnun. Makanya Laila Majnun. Laila itu yang perempuan, Majnun itu Qais. Situng bakto bade kiai. Ada kiai sholat. Allahu Akbar. Ketika kiai sholat, Qais itu lewat di depan kiai. Kebetulan dulu masjid itu kan tidak dibangun seperti sekarang. Cuma dikasih garis, ini tanah wakaf. Dikasih pagar, ini masjid tanah wakaf. Ada kiai sholat, lalu Qais lewat di depan kiai yang sholat. Qais itu mengejar Laila. Selesai sholat, kiai ini marah sama Qais. Kurang ajar kaki Qais. Gila kakinya. Doa, usaha. Hah? Sponsor. Body plaster. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan. Tetip pegel si kiai. Lo kaki tak bojong salah nabung paraben kakinya. Engkau saya bojong ile betiadeng. Lo saya ini sholat. Lo sampean udah gak sholat malah lewat di depan saya yang sholat. Kurang ajar. Nyampung boleh dokter juga kemarin. Qais bilangnya gini. Yang kurang ajar itu bukan saya kiai. Siapa? Ya sampean kiai yang kurang ajar. Loh, mangko saya kurang ajar. Loh, sampean itu sholat menghadap Allah kan? Betul. Lu masa sampean menghadap Allah masih bisa melihat saya yang mengejar perempuan? Sampean abojeng ni ngadup Allah, masa sampean abojeng ngadup Allah ki ngatelak kula sing nabeng praben. Lu kula sing nabeng praben tak ngatelak cek bedom dan abojeng. Berarti lebih khusyuk saya yang mengejar cewek daripada sampean yang mengejar Allah. Lu sampean sholat ini menghadap Allah, bagaimana masih bisa memperhatikan saya yang mengejar perempuan? Saya yang mengejar Laila saja tidak tahu bahwa ada sampean sholat di masjid. Berarti khusyukan sinabeng praben etempeng sing ngadep Gusti. Tuh, makin kan biasa sampean. Mulai tengkudan ikuti virus bagi masjid adzan Isya. Hayya 'alas shalah. Dan selake le pati rapati bin adzan je. Langiding tak kupak. Saya aja dekipan sponsor. Oh, kapan sponsor kerjuk ngala utu sejauh ini yang parya dan TV na orang ngadu berak cete kedub daja. Kadin tak kotak nyapuk ke film aja. Beda. Itu menyebabkan hati mati. Kita tahu Allah, kita menghadap Allah, tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah kita perlakukan. Kita lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Kita lebih takut polisi daripada Allah. Kita lebih takut CCTV daripada Allah. Itulah yang menyebabkan hati kita mati. Dan ini yang menjadikan doa kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita berdoa meminta kepada Allah menggunakan hati yang mati. Manter diagapi. Manter tak mati ya. Karena mun mati minta tak iberi. Kalau hati kita mati, kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan memberi apa yang kita minta. Bukan karena Allah menyalahi janji, bukan karena Allah luput dari apa yang telah dijanjikan, tetapi Allah tidak akan memberi permintaan. Yang permintaan itu
muncul dari hati yang mati. Manter atina udik kapi. Amin Allahumma. Makanya ada salah satu amalan dalam kitab Al-Baijuri itu dinyatakan bahwa salah satu cara agar hati itu hidup adalah menghidup-hidupkan malam Id, menghidup-hidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri dengan cara ibadah. Kalau malam hari raya itu diusahakan kita beribadah kepada Allah. Barang siapa man ahya lailatal Id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan beribadah kepada Allah, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Ketika hati manusia mati, Allah akan tetap menghidupkan hatinya. Maka namun malam telasan dia sibuk ke bayi cocon. Hah? Ambil cukup borong. Yu iyu ni ya yu ni. Amu lagi orang kurang 10 hari lah cocon disebut image kapi. Keng anang kapan ngalak itu cek di kuli. Ding telasan. Bener. Ku tak idin nak kena-kena. Bu, engkau terus. Hari ya dia menikahkan. Ingat lagi sepoton. Sepoton dibagi ke anang, sama ganteng dibagi ke orang. Tidak cak sebab image menanang tak dibagi minta yu. Wanita itu kalau sudah menjelang lebaran 2 yang menjadikannya sibuk. 1, makanan. 2, baju. Mun bade kelampi langsung pakai sabak ya deng romaruh penuh deng lebet petnya ki dan maasuek. Ambur apa kelule? Ada teh kuakil ya, ada tang kelampi kok seanyar level lamba kok seterluan di TikTok yang tak lem 15 beri kok ke pasar bahkan 100 bule kok 100 second kok autang second ibili kok pong teh bona bede. Jamun tak di kok tak kira paham melelek kok tak melek cukup cinta cukup sepenting tegajut melek kelampi. Aslin bener tak betul cocok, ada kan bener coklat kan tang kulit bag sama telang lek cuman jadi kok 16 ya. Tanya boy kok. Mbak teman mangki bedeng cara di bawah peko cak. Tanya boy kok. Jadi kenya kujereng kong saya ceramah di. Tak ngerti kita mas Surem dah. Ngerti. Oh ini kering mas Surem. Sampang. Nggih. Tingkam. Nah. Ring meloko. Ring meloko. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan. Jadi kita menghadap Allah, kita menyembah Allah, tetapi tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya, hati kita akan mati. Mantar bi Allah ipau di ati hula benajunan. Mantar ati hula benajunan bi Allah ipau di pada Rabu amin. Sehingga mun ati hula benajunan odi maka sateja permintaan kaula ajunan bi Allah bakal paringi. Amin. 1 yang menyebabkan hati mati, araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Kalian tahu Allah tetapi tidak memberikan Allah hak-haknya Allah, memperlakukan Allah tidak sebagaimana mestinya Allah diperlakukan, hati itu akan mati. 1. 2 qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkan isinya. Nika atetiaki ate mate Quran na ibaca keng esena tak itu. La Quran menyatakan wala tajassasu, dan janganlah suka mencari kejelek-jelekan orang lain. Ca ampore sarian salana tatang. Agar tidak sholat, kita digoda agar malas untuk melaksanakan sholat. Kalau kita tetap bisa jangan-aja, ngerti mbak ya? Jangan aja nggak ngerti. Ngerti? Iya ngerti, jangan aja ngerti. Ngerti. Pertama caranya setan menggoda kita itu bagaimana agar kita malas untuk melaksanakan ibadah. Kalau oleh setan digoda agar malas, kita tetap bisa memerangi perasaan malas, tetap sholat.
maka setan berubah haluan. Yang sebelumnya kita digoda agar malas, kalau kita tetap bisa sholat, memaksakan diri untuk sholat, maka oleh setan kita itu digoda agar kita terus memperbaiki sholat kita sampai sholat kita itu rusak. Allahu Akbar. Kurang fokus lihat. Allah. Allah. Allahu Akbar. Lo kata setan, lo kurang bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Usolli. Usolli fardhu dhuhri. Niat kaula apa je ngaduhur bani asar. Allah. Allah. Allahu Akbar. Nah ini caranya setan. Makanya hati-hati, was-was itu penyakit, penyebabnya dari setan. Makanya kata ulama, orang yang punya penyakit was-was tarkul ihtiyat. Kalau was-was jangan menggunakan kehati-hatian. Kalau sudah was-was gak usah pakai hati-hati. Takbir 1 kali saja. Perasaan gak sah, terus biarkan saja meskipun perasaan gak sah. Karena meskipun diulang belum tentu sah juga. Bekanengki kan? Ya benar. Allahu Akbar. Tasayuf. Allah. Asaba di dua kali. Kan benar itu bukan sah tidak sah, itu kan Allah yang tahu nggih. Sebenting takbir pun Allahu Akbar. Bah ya teh setan goto. Tasawuf tak sah, mata aja tak sah. Tapi cek ngangkui culut. Ya, jangan pakai culut. Kalau pakai culut sholatnya batal. Pakai hati. Jadi biarkan saja, sudah sholat saja, gak usah apa. Allah. Allahu Akbar. Allah adzan aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tahu Allah, orang yang menghamba kepada Allah, orang yang menyembah Allah, namun tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan, maka hatinya akan mati. Dulu ada seorang pujangga namanya Qais. Qais itu jatuh cinta sama seorang perempuan namanya Laila, yang sekarang terkenal dengan Laila semanis selain pae kapi, Laila malolo selain jual pao ego. Mon Laila nyapsap pacelena ngaap-saap segitu. Koning mun muana ken sayang kir-kir sokona. Aku anang ngiding jiu. Turut kok. Enggak. Enggak mau. Hah? Sampai sopu. Kula ceramah sampai sopu. Yang kuwak-kuwak kula bisa sampai. Semalam tak tidung sekali. Pamulai kada deh, bansa. Saya empian. Saya ada ente kula mulai asar. Senyor ada ente saat. Oh penasaran. Jadi yang hadir ini bukan niat ngaji tapi penasaran. Alhamdulillah. Jadi yang hadir ini bukan mau ngaji tapi penasaran. Jadi besok-besok kalau ada pengajian lagi, siapa yang ceramah? Khulil Yasin. Wis eru aku. Hah? Serang. Kulis pusan mendapat.
Pun pak kuda suruh, iya mun saya baba korang. Nyaku tak lesu ya tas riu. Tolong pikirkan kami yang di atas. Apa dia leson kok? Cek lah karo neng lek aku cak lesu kaki pantok-tok sekali biko. Saya ingat. Oh, Sony. Yalla tak kor library. Lanjut, Bon. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok kita meminta kepada Allah tetapi Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Karena hati kita mah. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Alhamdulillah langsung hilang. Kita turun lagi lupai lah. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Satu, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kita tahu Allah, tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan. Kita menyembah Allah, tetapi kita tidak seperti halnya menyembah Tuhan. Kita lebih sibuk dengan hal yang lain. Sholat di masjid, di sebelah barat masjid ada jam, pakai lampu. Meskipun sholat kita baca semua tulisannya, rapatkan sob dan barisan, mohon HP dimatikan, duhur jam 11.30, asar jam 14. Pakumbat bocah sekali. Apalagi sholat di rumah yang menjadi imam suaminya, kebetulan kaosnya ada bacaannya, dibaca sama istrinya, semen gersik, kok tak tertandingnya, belanja bulan ini dapat sekali 50%. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Kita menyembah Allah, tetapi kita sibuk dengan hal yang lain, padahal kita menghadap Allah. Jelas. Ampo sini kambian. Ampo kuring cukok kalau pai kiba bejang. Pah bejang ngai sering kuring cukok. Nah, pada. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh cukok kalau pai tak ibata ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Taribba tabi'in ni temu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh poton kana mana. Ampun sini kah? Entan. Oh, berarti lo teman kuring cukup ya. Setengah jam lah. Iya siapa sih ambu sama you? Iya mayu. Iya tak cocok. Kalau di kaki sih cocok. Saya bawa jam ini loh. Saya tuh lihat jarumnya gini. Coba dulu itu ada seorang pujangga namanya Qais yang sampai masyhur, yang sampai ada lagu. Oh, ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan senyum bahagia. Laila pergi dan diasingkan. Kan berdua bagi. Nah, bagi tak tahu lah, gede ya. Lekas mare. Lah Qais itu saking cintanya sama Laila, ketika Qais lewat depan rumahnya Laila, pohon yang ada di depan rumahnya Laila itu dipeluk sama Qais. Makanya Qais sampai dapat julukan Majnun. Makanya Laila Majnun. Laila itu yang perempuan, Majnun itu Qais. Situng bakto bade kiai. Ada kiai salat. Allahu Akbar. Ketika kiai salat, Qais itu lewat di depan kiai. Kebetulan dulu masjid itu kan tidak dibangun seperti sekarang, cuma dikasih garis, ini tanah wakaf, dikasih pagar, ini masjid tanah wakaf. Ada kiai sholat, lalu Qais lewat di depan kiai yang sholat. Qais itu mengejar Laila. Selesai sholat, kiai ini marah sama Qais. Kurang ajar kaki Qais, gila kakinya. Doa, usaha. Hah? Sponsor. Body plaster. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan. Tetip pegel si kiai. Lu kaki tak bojong salah nabung paraben kaki. Engkau saya bojong ile betiadeng. Lu saya ini sholat. Lu sampean udah gak sholat malah lewat di depan saya yang sholat. Kurang ajar. Nyampung boleh dokter juga kemarin. Kois bilangnya gini. Yang kurang ajar itu bukan saya, Kiai. Siapa? Ya sampeyan, Kiai, yang kurang ajar. Loh, mangko saya kurang ajar. Loh, sampean itu sholat menghadap Allah kan? Betul. Lu masa sampean menghadap Allah masih bisa melihat saya yang mengejar perempuan? Sampean abojeng ni ngadup Allah, masa sampean abojeng ngadup Allah ki ngatelak kula senabeng praben. Lu kula senabeng praben tak ngatelak cek bedom dana bojeng. Berarti lebih khusyuk saya yang mengejar cewek daripada sampean yang mengejar Allah. Lu sampean sholat ini menghadap Allah, bagaimana masih bisa memperhatikan saya yang mengejar perempuan? Saya yang mengejar Laila saja tidak tahu bahwa ada sampean sholat di masjid. Berarti khusyukan senabeng praben etempeng sing ngadep Gusti. Tuh, makin kan biasa sampean. Melihat yang kuda ikuti piru, siap bagi masjid adzan Isya. Hayya 'alas shalah. Dan selake lek pati rapati bin adzan je. Tangiding tak kupak. Saya aja dekipan sponsor. Oh, kapan sponsor kerjuk ngalah utuk sejauh ini yang parya deng TV na orang ngadu berak cek kadub daja. Kadin tak kotak nyapok ke film aja. Beda. Itu menyebabkan hati mati. Kita tahu Allah, kita menghadap Allah, tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah kita perlakukan. Kita lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Kita lebih takut polisi daripada Allah. Kita lebih takut CCTV daripada Allah. Itulah yang menyebabkan hati kita mati. Dan ini yang menjadikan doa kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita berdoa meminta kepada Allah menggunakan hati yang mati. Manter di agapi. Manter tak mati ya. Karena mun mati minta tak iberi. Kalau hati kita mati, kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan memberi apa yang kita minta. Bukan karena Allah menyalahi janji, bukan karena Allah luput dari apa yang telah dijanjikan, tetapi Allah tidak akan memberi permintaan. Yang permintaan itu muncul dari hati yang mati. Manter atina udik kapi. Amin Allahumma. Makanya ada salah satu amalan dalam kitab Al-Baijuri itu dinyatakan bahwa salah satu cara agar hati itu hidup adalah menghidup-hidupkan malam Id, menghidup-hidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri dengan cara ibadah. Kalau malam hari raya itu diusahakan kita beribadah kepada Allah. Barang siapa man ahya lailatal Id, ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan beribadah kepada Allah, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Ketika hati manusia mati, Allah akan tetap menghidupkan hatinya. Maka namun malam telah sanjak sibuk ke bayi cocon. Ambil cukup orang borong. Yu ni lah ya yu ni. Amu lagi orang kurang 10 hari lah cocon disebut image kapi. Keng anang kapan ngalak itu cek di kuli. Ding telasan. Bener. Ku tak izin nak kena. Bu engkau terus. Hari dia mau nikahkan. Ingat lagi sepoton. Sepoton dibagi ke anang, semua ganteng dibagi ke orang. Cina cak sebab image menanang tak dibagi minta yu. Wanita itu kalau sudah menjelang lebaran dua yang menjadikannya sibuk. Satu, makanan. Dua, baju. Mun bade kelampi langsung pakai sabak ya deng romaruh pun orang lebet pet nyaki dan maasuek.
Ambur apa kelule? Ada tek wakil ya, ada tangkal lampi kok seanyar boleh pelamba kok seterluan nama TikTok yang tak lem nama PC beri kok ke pasar bahkan 100 boleh kok bisa to second kok awtang second beli kok pong tebon beda. Cuma tak di kok tak kira paham boleh kok tak boleh cukup cinta cukup sepenting terkacit boleh ke lampi. Asli bener tak betul cocok, ada kan bener coklat kan tang kulit bag semua telang lek. Cuman sedikit kok 16 ya. Tanya boy kok. Mbak tuan mangki bedeng cara di bawah kok tak tanya boy kok. Jadi kenya kujereng kong saya ceramah di. Tak ngerti kicak mas urem dah. Ngerti. Ini kering mas urem. Sampang. Nggih. Tingkam. Nah. Ring meloko. Ring meloko. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan. Jadi kita menghadap Allah, kita menyembah Allah, tetapi tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya, hati kita akan mati. Mantar bi Allah ipau di atihu lebenajunan. Mantar atihu lebenajunan bi Allah ipau di pada Rabu amin. Sehingga mun atihu lebenajunan odi maka sateja permintaan kaula ajunan bi Allah bakal paringi. Amin. Satu, yang menyebabkan hati mati, araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Kalian tahu Allah tetapi tidak memberikan Allah hak-haknya Allah, memperlakukan Allah tidak sebagaimana mestinya Allah diperlakukan, hati itu akan mati. Satu. Dua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkan isinya. Nika ada tiaki ate mate Quran na ibaca keng esena tak itu. La Quran menyatakan wala tajassasu, dan janganlah suka mencari kejelek-jelekan orang lain. Caampore sarian salana tatang. Agar tidak sholat, kita digoda agar malas untuk melaksanakan sholat. Kalau kita tetap bisa jangan aja, ngerti mbak ya? Jangan aja nggak ngerti, ngerti? Iya ngerti, jangan aja ngerti, ngerti. Pertama caranya setan menggoda kita itu bagaimana agar kita malas untuk melaksanakan ibadah. Kalau oleh setan digoda agar malas, kita tetap bisa memerangi perasaan malas, tetap sholat, maka setan berubah haluan. Yang sebelumnya kita digoda agar malas, kalau kita tetap bisa sholat, memaksakan diri untuk sholat, maka oleh setan kita itu digoda agar kita terus memperbaiki sholat kita sampai sholat kita itu rusak. Allahu Akbar. Kurang fokus lihat. Allah, Allah, Allahu Akbar. Lo kata setan, lo kurang bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Usolli. Usolli fardhu zuhri. Niat kaula apa je ngaduhur bani asar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Nah ini caranya setan. Makanya hati-hati, was-was itu penyakit, penyebabnya dari setan. Makanya kata ulama, orang yang punya penyakit was-was tarkul ihtiyat. Kalau was-was jangan menggunakan kehati-hatian. Kalau sudah was-was gak usah pakai hati-hati. Takbir satu kali saja. Perasaan gak sah, terus biarkan saja meskipun perasaan gak sah. Karena meskipun diulang belum tentu sah juga. Bukan engki kan? Ya benar. Allahu Akbar. Tasayuf. Allah. Asaba di dukali. Kan benar itu bukan sah tidak sah, itu kan Allah yang tahu nggih.
Sebenting takbir pun Allahu Akbar. Bah yatih setan aku tuh tak sahuk tak sah mata aja tak sah. Tapi cek ngangkui culut. Ya, jangan pakai culut. Kalau pakai culut sholatnya batal. Pakai hati. Jadi biarkan saja, sudah sholat saja. Gak usah apa. Allah. Allahu Akbar Allah. Adan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tahu Allah, orang yang menghamba kepada Allah, orang yang menyembah Allah, namun tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan, maka hatinya akan mati. Dulu ada seorang pujangga namanya Qais. Qais itu jatuh cinta sama seorang perempuan namanya Laila, yang sekarang terkenal dengan Laila semanis selain pae kapi, Laila malolo selain jual pao eko. Mon Laila nyapsap pacelen nanga apsaap sedikit. Koning mun muana ken sayang kir-kir sokona. Aku anang ngiding jiu. Turut ya kok. Enggak mau. Hah? Sampai sopu. Kula ceramah sampai sopu. Yang kuwak-kuwak kula bisa sampai. Semalam tak tidung sekali. Pamulai kada deh, bansan. Saya empian. Saya ada ente kula mulai asar. Senyor ada ente saat. Oh penasaran. Jadi yang hadir ini bukan niat ngaji tapi penasaran. Alhamdulillah. Jadi yang hadir ini bukan mau ngaji tapi penasaran. Jadi besok-besok kalau ada pengajian lagi, siapa yang ceramah? Khulil Yasin. Wis eru aku. Hah? Serang. Kulis pusan mendapat. Pun pak kuda suruh, iya mun saya babak korang. Nyaku tak lesu ya tas rio. Tolong pikirkan kami yang di atas. Apa dia leson kok? Cek lah karo neng lek aku cak lesu kaki pantok-tok sekali biko. Saya ingat. Oh, Sony. Yalla tak kor library. Lanjut, Bon. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok kita meminta kepada Allah tetapi Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Karena hati kita mah. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Alhamdulillah langsung hilang. Kita turun lagi lupai lah. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Satu, araftumallaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita tahu Allah tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan. Kita menyembah Allah tetapi kita tidak seperti halnya menyembah Tuhan. Kita lebih sibuk dengan hal yang lain. Salat di masjid, di sebelah barat masjid ada jam pakai lampu. Meskipun sholat kita baca semua tulisannya, rapatkan sob dan barisan, mohon HP dimatikan, duhur jam 11.30, asar jam 14, pakumbat baca sekali.
Apalagi sholat di rumah yang menjadi imam suaminya. Kebetulan kaosnya ada bacaannya. Dibaca sama istrinya. Semen Gresik. Kok tak tertandingnya. Belanja bulan ini dapat sekali 50%. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Kita menyembah Allah. Tetapi kita sibuk dengan hal yang lain. Padahal kita menghadap Allah. Jelas. Ampun sini kembian. Ampun kuring cuko. Kalau pai-pai kibah bejeng. Pah bejeng ngai sering kuring cuko. Nah pada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh cukup kalau peta ibata ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima tabi'in ni terima temuaya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh poton kana mana. Ampun seneka? Entan. Oh, berarti lo teman kuring cukup ya. Setengah jam lah. Iya siapa sih ambu sama yu? Iya mayu. Iya tak cocok. Kalau di kaki sih cocok. Saya bawa jam ini loh. Saya tuh lihat jarumnya gini. Coba dulu itu ada seorang pujangga namanya Kois. Yang sampai masyhur. Yang sampai ada lagu. Oh ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan senyum bahagia. Laila pergi dan diasingkan. Kan berdalam bagi. Nah, bagi tak tahu lah. Gede ya. Lekas mare. Lah Kois itu saking cintanya sama Laila. Ketika Kois lewat depan rumahnya Laila, pohon yang ada di depan rumahnya Laila itu dipeluk sama Kois. Makanya Kois sampai dapat julukan Majnun. Makanya Laila Majnun. Laila itu yang perempuan, Majnun itu Kois. Situng bakto bade kiai. Ada kiai sholat. Allahu Akbar. Ketika kiai sholat, Kois itu lewat di depan kiai. Kebetulan dulu masjid itu kan tidak dibangun seperti sekarang. Cuma dikasih garis, ini tanah wakaf. Dikasih pagar, ini masjid tanah wakaf. Ada kiai sholat, lalu Kois lewat di depan kiai yang sholat. Kois itu mengejar Laila. Selesai sholat, kiai ini marah sama Kois. Kurang ajar kaki Kois. Gila kakinya. Doa, usaha. Hah? Sponsor. Bode plaster. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan. Tetip pegel si kiai. Lo kaki tak bojong salah nabung paraben kaki. Engkau saya bojong ini betiada. Lo saya ini sholat. Lo sampean udah gak sholat malah lewat di depan saya yang sholat. Kurang ajar. Nyampung boleh dokter juga kemarin. Kois bilangnya gini. Yang kurang ajar itu bukan saya kiai. Siapa? Ya sambian kiai yang kurang ajar. Loh, mangko saya kurang ajar. Loh, sampean itu sholat menghadap Allah kan? Betul. Lu masa sampean menghadap Allah masih bisa melihat saya yang mengejar perempuan? Sampean abojeng ni ngadep Allah, masa sampean abojeng ngadep Allah ki ngatelak kula senabeng paraben. Lu kula senabeng paraben tak ngatelak cek bedem dan abojeng. Berarti lebih khusyuk saya yang mengejar cewek daripada sampean yang mengejar Allah. Sampean sholat ini menghadap Allah. Bagaimana masih bisa memperhatikan saya yang mengejar perempuan? Saya yang mengejar Laila saja tidak tahu bahwa ada sampean sholat di masjid. Berarti khusyukan sinabeng paraben etempeng sing ngadep Gusti. Tuh, makin kan biasa sampean. Mulai tengkudan ikuti piru. Saya bagi masjid adzan Isya. Hayya 'alas shalah.
selake lek pati rapati bina adan je. Dangi ding tak kupak. Saya abu aja dekipan sponsor. Oh, kapan sponsor kerjuk ngala utu sejauh ini jampar ya deng TV na orang kadub berak cetek kadub daja. Kadin tak kotak nyapuk ke film aja. Beda. Itu menyebabkan hati mati. Kita tahu Allah, kita menghadap Allah, tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah kita perlakukan. Kita lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Kita lebih takut polisi daripada Allah. Kita lebih takut CCTV daripada Allah. Itulah yang menyebabkan hati kita mati. Dan ini yang menjadikan doa kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita berdoa meminta kepada Allah menggunakan hati yang mati. Manter di agapi. Manter tak mati ya. Karena mun mati minta tak iberi. Kalau hati kita mati, kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan memberi apa yang kita minta. Bukan karena Allah menyalahi janji, bukan karena Allah luput dari apa yang telah dijanjikan, tetapi Allah tidak akan memberi permintaan. Yang permintaan itu muncul dari hati yang mati. Manter atina udik kapi. Amin Allahumma. Makanya ada salah satu amalan dalam kitab Al-Baijuri itu dinyatakan bahwa salah satu cara agar hati itu hidup adalah menghidup-hidupkan malam Id, menghidup-hidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri dengan cara ibadah. Kalau malam hari raya itu diusahakan kita beribadah kepada Allah. Barang siapa man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan beribadah kepada Allah, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Ketika hati manusia mati, Allah akan tetap menghidupkan hatinya. Maka namun malam telah sanjak sibuk ke bayi cocon. Hah? Ambil cukong borong. Yu ni lah ya yu ni. Amul lagi orang kurang 10 hari lah cocok disebut image kapi. Keng anang kapan ngalak itu cek di kuli. Ding telasan. Bener. Ku tak izin nak kena. Bu engkau terus. Ari ya dia mau nikahkan. Enggak lagi sepoton. Sepoton dibagi ke anang sama ganteng dibagi ke orang. Cina cek sebab image menanang tak dibagi minta yu. Wanita itu kalau sudah menjelang lebaran dua yang menjadikannya sibuk. Satu, makanan. Dua, baju. Mun bade kelampi langsung pakai sabak ya deng romaruh pun orang lebet pet nyaki dan maasuik. Ambur apa kelule? Are te kuakil ya, are tang kelampi kok seanyar level lamba kok seterluan di TikTok yang tak lem 15 bari kok ke pasar bahkan 100 boleh kok bisa to second kok awtang second ibili kok pong tebon bede. Jamun tak di kok tak kira paham melelek kok tak boleh cukup cinta cukup sepenting tegacir melek kelampi. Aslin bener tak betul cocok are kan bener coklat kan tang oleh beg sama telang lek cuman sedikit kok 16 ya. Tanya boy kok. Mbak teman mangki bedeng cara di bawah peko cak. Tanya boy kok. Jadi kenya kujereng kong saya ceramah di. Tak ngerti kita amat suram dah. Ngerti. Mana kering masuk suram? Sampang. Nggih. Ringkam. Nah. Ring meloko. Ring meloko. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan. Jadi kita menghadap Allah, kita menyembah Allah, tetapi tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya, hati kita akan mati. Mantar bi Allah ipau di ati hula benajunan. Mantar ati hula benajunan bi Allah ipau di pada Rabu amin.
Sehingga mun ate hula benajunan odi maka sateja permintaan kaula ajunan bi Allah bakal paringi. Amin. Satu, yang menyebabkan hati mati, araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Kalian tahu Allah tetapi tidak memberikan Allah hak-haknya Allah. Memperlakukan Allah tidak sebagaimana mestinya Allah diperlakukan. Hati itu akan mati. Satu. Dua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan isinya. Nika ada tiaki ate mate Quran na ibaca keng esena tak itu. La Quran menyatakan wala tajassasu, dan janganlah suka mencari kejelek-jelekan orang lain. Caampore sarian salana tatang. Agar tidak sholat, kita digoda agar malas untuk melaksanakan sholat. Kalau kita tetap bisa jangan-aja, ngerti mbak ya? Jangan aja nggak ngerti, ngerti? Iya ngerti, jangan aja ngerti, ngerti. Pertama caranya setan menggoda kita itu bagaimana agar kita malas untuk melaksanakan ibadah. Kalau oleh setan digoda agar malas, kita tetap bisa memerangi perasaan malas, tetap sholat. Maka setan berubah haluan. Yang sebelumnya kita digoda agar malas, kalau kita tetap bisa sholat, memaksakan diri untuk sholat, maka oleh setan kita itu digoda agar kita terus memperbaiki sholat kita sampai sholat kita itu rusak. Allahu Akbar. Kurang bagus lihat. Allah. Allah. Allahu Akbar. Lo kata setan, lo kurang bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Usolli. Usolli. Usolli fardhu dhuhri. Niat kaula apa aja ngaduhur bani asar. Allah. Allah. Allahu Akbar. Nah ini caranya setan. Makanya hati-hati, was-was itu penyakit, penyebabnya dari setan. Makanya kata ulama, orang yang punya penyakit was-was tarkul ihtiyat. Kalau was-was jangan menggunakan kehati-hatian. Kalau sudah was-was gak usah pakai hati-hati. Takbir satu kali saja. Perasaan gak sah, terus biarkan saja meskipun perasaan gak sah. Karena meskipun diulang belum tentu sah juga. Beganengki kan? Ya benar. Allahu Akbar. Tasayuf. Allah. As-sama di dua kali. Kan benar itu bukan sah tidak sah, itu kan Allah yang tahu. Sebenting takbir pun Allahu Akbar. Bah yateh setan agoto. Tasawuf. Tak sah, matan aja tak sah. Tapi cek ngangkui culut. Ya, jangan pakai culut. Kalau pakai culut sholatnya batal. Pakai hati. Jadi biarkan saja, sudah sholat saja. Gak usah apa. Allah. Allahu Akbar. Allah. Adan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tahu Allah, orang yang menghamba kepada Allah, orang yang menyembah Allah, namun tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan, maka hatinya akan mati. Dulu ada seorang pujangga namanya Qais. Qais itu jatuh cinta sama seorang perempuan namanya Laila, yang sekarang terkenal dengan Laila semanis selain pae kapi, Laila malolo selain jual pao ego. Mon Laila nyapsap pacelen na ngaap saap gitu.
Koning mun muana ken sayang kir-kir sokona. Aku anang ngiding jiu. Turut deh kok. Enggak. Enggak mau. Hah? Sampai sepuh. Kula ceramah sampai sepuh. Yang kuwak-kuwak kula bisa sampai. Semalam tak tidung sekalian. Pamulai kada deh, bansan. Saya empian. Saya ada ente gula mulai asar. Senyor ada ente siapa? Oh penasaran. Jadi yang hadir ini bukan niat ngaji tapi penasaran. Alhamdulillah. Jadi yang hadir ini bukan mau ngaji tapi penasaran. Jadi besok-besok kalau ada pengajian lagi, siapa yang ceramah? Khalil Yasin. Wis eru aku. Hah? Serang. Kulis pusan mendapat dulu. Pun pak kuda suruh, iya mun saya babak korang. Nyaku tak lesu ya tas Rio. Tolong pikirkan kami yang di atas. Apa dia leson ay kok? Cek lah karo neng lek aku cak lesu kaki pantok-tok sekali biko. Saya enggak. Oh soni do. Yalla tak kor library. Lanjut, Bon. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok kita meminta kepada Allah tetapi Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Karena hati kita mah. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Alhamdulillah langsung hilang. Kita turun lagi lupai lah. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Satu, araftumullah wa lam tuaddu haqqahu. Kita tahu Allah tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan. Kita menyembah Allah tetapi kita tidak seperti halnya menyembah Tuhan. Kita lebih sibuk dengan hal yang lain. Salat di masjid, di sebelah barat masjid ada jam pakai lampu. Meskipun sholat kita baca semua tulisannya, rapatkan sob dan barisan, mohon HP dimatikan, duhur jam 11.30, asar jam 14, pekembat ibu sekali. Apalagi sholat di rumah yang menjadi imam suaminya, kebetulan kaosnya ada bacaannya, dibaca sama istrinya, semen gersik, kok tak tertandingnya, belanja bulan ini dapat sekali 50%. Itu yang menyebabkan hati kita mati, kita menyembah Allah, tetapi kita sibuk dengan hal yang lain, padahal kita menghadap Allah. Jelas. Ampo sini kam dia. Ampo kuring cuko kalau pai kiba bejang. Pah bejang ngai sering kuring cuko. Nah, pada. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh cuko kalau pai tak ibata ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima tabi'in ni terima ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh poton kana mana. Ampun seneka? Entan. Oh, berarti lo teman aku ring juko mian. Setengah jam lah. Iya siapa sih ambu sama you? Iya mayu. Iya tak cocok. Kalau di kaki sih cocok. Saya bawa jam ini loh. Saya tuh lihat jarumnya gini. Coba dulu itu ada seorang pujangga namanya Kois yang sampai masyhur, yang sampai ada lagu. Oh ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan senyum bahagia. Laila pergi
dan diasingkan. Kan beda lambat lagi. Nah, bagi tak tahu lah, gede ya. Lekas mari. Lah Qais itu saking cintanya sama Laila, ketika Qais lewat depan rumahnya Laila, pohon yang ada di depan rumahnya Laila itu dipeluk sama Qais. Makanya Qais sampai dapat julukan Majnun. Makanya Laila Majnun. Laila itu yang perempuan, Majnun itu Qais. Situng bakto pada kiai. Ada kiai sholat. Allahu Akbar. Ketika kiai sholat, Qais itu lewat di depan kiai. Kebetulan dulu masjid itu kan tidak dibangun seperti sekarang. Cuma dikasih garis, ini tanah wakaf. Dikasih pagar, ini masjid tanah wakaf. Ada kiai sholat, lalu Qais lewat di depan kiai yang sholat. Qais itu mengejar Laila. Selesai sholat, kiai ini marah sama Qais. Kurang ajar kaki Qais. Gila kakinya. Doa, usaha. Hah? Sponsor. Body plaster. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan. Tetip pegel si kiai. Lo kaki tak bojong salah nabung paraben kakinya. Engkau saya bojong ile betiadeng. Lo saya ini sholat. Lo sampean udah gak sholat malah lewat di depan saya yang sholat. Kurang ajar. Nyampung boleh dokter juga kemarin. Qais bilangnya gini. Yang kurang ajar itu bukan saya kiai. Siapa? Ya sampeyan kiai yang kurang ajar. Loh, mangko saya kurang ajar. Loh, sampeyan itu sholat menghadap Allah kan? Betul. Lu masa sampeyan menghadap Allah masih bisa melihat saya yang mengejar perempuan? Sampeyan abojeng ni ngadep Allah, masa sampeyan abojeng ngadep Allah ki ngatelak kula sen abeng praben. Lu kula sen abeng praben tak ngatelak cek bedom dan abojeng. Berarti lebih khusyuk saya yang mengejar cewek daripada sampean yang mengejar Allah. Lu sampean sholat ini menghadap Allah, bagaimana masih bisa memperhatikan saya yang mengejar perempuan? Saya yang mengejar Laila saja tidak tahu bahwa ada sampean sholat di masjid. Berarti khusyukan sinabeng paraben etempeng sing ngadep Gusti. Tuh, makin kan biasa sampean. Mulai tengkudan ikuti piru, saya bagi masjid adzan Isya. Hayya 'alas shalah. Dan selake le pati rapati bin adzan je. Langiding tak kupak. Saya aja dekipan sponsor. Oh, kapan sponsor kerjuk ngala utu sejauh ini yang parya deng TV na orang ngadu berak cek kadub daja. Kadin tak kotak nyapuk ke film aja. Beda. Itu menyebabkan hati mati. Kita tahu Allah, kita menghadap Allah, tetapi kita tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah kita perlakukan. Kita lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Kita lebih takut polisi daripada Allah. Kita lebih takut CCTV daripada Allah. Itulah yang menyebabkan hati kita mati. Dan ini yang menjadikan doa kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita berdoa meminta kepada Allah menggunakan hati yang mati. Manter di agapi. Manter tak mati ya. Karena mun mati minta tak iberi. Kalau hati kita mati, kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan memberi apa yang kita minta. Bukan karena Allah menyalahi janji, bukan karena Allah luput dari apa yang telah dijanjikan, tetapi Allah tidak akan memberi permintaan. Yang permintaan itu muncul dari hati yang mati. Manter atina udik kapi. Amin Allahumma. Makanya ada salah satu amalan
Dalam kitab Al-Baijuri itu dinyatakan bahwa salah satu cara agar hati itu hidup adalah menghidup-hidupkan malam Id, menghidup-hidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri dengan cara ibadah. Kalau malam hari raya itu diusahakan kita beribadah kepada Allah. Barang siapa man ahya lailatal Id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan beribadah kepada Allah, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Ketika hati manusia mati, Allah akan tetap menghidupkan hatinya. Maka namun malam telasan dia sibuk ke bayi cocon. Hah? Ambil cukong bodong. Yu iyu re ya yu re. Amu lagi orang kurang 10 hari lah cocon disebut image kapi. Keng anang kapan ngalak itu cek di kuli. Ding telasan. Bener. Ku tak idin nak kena-kena. Bu engkau terus. Ari ya dia menikahkan. Ingat lagi sepoton. Sepoton dibagi ke anang sama ganteng dibagi ke orang. Cina cak sebab image menanang tak dibagi minta yu. Wanita itu kalau sudah menjelang lebaran dua yang menjadikannya sibuk. Satu, makanan. Dua, baju. Mun bade kelampi langsung pakai sabak ya deng romaruh pun orang lebet pet nyaki dan maasuwe. Ambur apa kelule? Are teh kuakil ya, are tang kelampi kok seanyar boleh pelamba kok seterluan di TikTok yang tak lem 15 beri kok ke pasar bahkan 100 boleh kok bisa to seket kok autang seket ibili kok pong teh bona bede. Jamun tak di kok tak kira paham boleh kok tak boleh cukup cinta cukup sepenting tegajut boleh kelampi. Aslin bener tak betul cocok are kan bener coklat kan tang oleh bag sama telang lek cuman jadi kok 16 ya. Tanya boy kok. Mbak teman mangki bedeng cara di bawah peko cak. Tanya boy kok. Jadi kenya kujereng kong saya ceramah di. Tak ngerti kita amat suram dah. Ngerti. Oh ini kering matura. Sampang. Nggih. Tingkam. Nah. Ring meloko. Ring meloko. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan. Jadi kita menghadap Allah, kita menyembah Allah, tetapi tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya, hati kita akan mati. Mantar bi Allah ipau di ati hula benajunan. Mantar ati hula benajunan bi Allah ipau di pada Rabu amin. Sehingga mun ati hula benajunan odi maka sateja permintaan kaula ajunan bi Allah bakal paringi. Amin. Satu, yang menyebabkan hati mati, araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Kalian tahu Allah tetapi tidak memberikan Allah hak-haknya Allah, memperlakukan Allah tidak sebagaimana mestinya Allah diperlakukan, hati itu akan mati. Satu. Dua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkan isinya. Nika ada tiaki ate mate Quran na ibaca keng esena tak itu. La Quran menyatakan wala tajassasu, dan janganlah suka mencari kejelek-jelekan orang lain. Caampore sarian salana tatang. Agar tidak sholat, kita digoda agar malas untuk melaksanakan sholat. Kalau kita tetap bisa jangan-aja, ngerti mbak ya? Jangan aja nggak ngerti. Ngerti. Iya ngerti, jangan aja ngerti. Ngerti. Pertama caranya setan menggoda kita itu bagaimana agar kita malas untuk melaksanakan ibadah. Kalau oleh setan digoda agar malas, kita tetap bisa memerangi perasaan malas, tetap sholat. Maka setan berubah haluan. Yang sebelumnya kita digoda agar malas, kalau kita tetap bisa sholat, memaksakan diri untuk sholat, maka oleh setan
kita itu digoda agar kita terus memperbaiki sholat kita sampai sholat kita itu rusak. Allahu Akbar. Kurang fokus lihat. Allah. Allah. Allahu Akbar. Lo kata setan, lo kurang bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Usolli. Usolli fardhu zuhri. Niat kaula apa je ngaduhur bani asar. Allah. Allah. Allahu Akbar. Nah ini caranya setan. Makanya hati-hati, was-was itu penyakit, penyebabnya dari setan. Makanya kata ulama, orang yang punya penyakit was-was tarkul ihtiyat. Kalau was-was jangan menggunakan kehati-hatian. Kalau sudah was-was gak usah pakai hati-hati. Takbir 1 kali saja. Perasaan gak sah, terus biarkan saja meskipun perasaan gak sah. Karena meskipun diulang belum tentu sah juga. Bekanengki kan? Ya benar. Allahu Akbar. Tasayuf. Allah. Sah di dua kali. Kan benar itu bukan sah tidak sah, itu kan Allah yang tahu. Seperti takbir pun Allahu Akbar. Bah ya teh setan gotok. Tasawuf tak sah, mata aja tak sah. Tapi cek ngangkui culut. Ya, jangan pakai culut. Kalau pakai culut sholatnya batal. Pakai hati. Jadi biarkan saja, sudah sholat saja, gak usah wah. Allah. Allahu Akbar. Allah adzan aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tahu Allah, orang yang menghamba kepada Allah, orang yang menyembah Allah, namun tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan, maka hatinya akan mati. Dulu ada seorang pujangga namanya Qais. Qais itu jatuh cinta sama seorang perempuan namanya Laila, yang sekarang terkenal dengan Laila semanis selain pae kapi, Laila malolo selain jual pao ego. Mon Laila nyapsap pacelen ngaap-saap segitu. Koning mun muana ken sayang kir-kir sokona. Aku anang ngiding jiu. Turut kok. Enggak. Enggak mau. Hah? Sampai sopu. Kula ceramah sampai sopu. Yang kuwak-kuwak kula bisa sampai. Semalam tak tidung sekali. Pamulai kada deh, bansan. Saya empian. Saya ada ente kula mulai asar. Senyor ada ente saat. Oh penasaran. Jadi yang hadir ini bukan niat ngaji tapi penasaran. Alhamdulillah. Jadi yang hadir ini bukan mau ngaji tapi penasaran. Jadi besok-besok kalau ada pengajian lagi, siapa yang ceramah? Khulil Yasin. Wis eru aku. Hah? Serang. Kulis pusar mendapat. Pun pak kuda suruh, iya mun saya baba korang. Nyaku tak lesu jatah serius. Tolong pikirkan kami yang di atas.
Apa dia sonai kok? Cek lah karo neng-neng lek aku cak les suka kipan tok-tok sekali biko. Saya enggak. Oh, Sony, the Sony, the Sony, the Sony, the Sony, the Sony, the Sony.